Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pengenalan calon guru penggerak atau CGP angkatan keempat Kabupaten Asahan. 4. Kata sambutan dari Kepala SD Swasta di Ponegoro. 5. Doa. 6. Acara pokok penyampaian materi budaya positif di SD Swasta di Ponegoro oleh narasumber Ibu Sri Rahayu, Sarjana Ekonomi. 7. Ice breaking. 8. Tanya jawab. 9. Penyampaian materi budaya positif di SMP Swasta di Ponegoro oleh Ibu Lina SS. 10. Ice breaking. 11. Tanya jawab. 12. Foto bersama. 13. Penutup kita akhiri dengan mandiri. Baiklah, satu kata pembukaan dari protokol saya sendiri, dan kita sekarang memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami persediakan berdiri. Baiklah, kita masuki sesi berikutnya yang ketiga, pengenalan calon guru penggerak atau CGP angkatan keempat Kabupaten Asahan oleh Ibu Sri Rahayu SNMM. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan calon guru penggerak
dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Yayasan Perguruan Diponegoro Kisaran, Bapak Kepala Sekolah SD Diponegoro Kisaran, kemudian Bapak Kepala Sekolah SMP Diponegoro Kisaran, serta Ibu Kepala Sekolah TK Diponegoro Kisaran. Hormat yang sama pula tertuju kepada para bapak ibu rekan sejawat, rekan dari CGP Kabupaten Asahan, dan para bapak ibu guru yang beraktivitas di Yayasan Perguruan Diponegoro Kisaran ini. Terima kasih kepada panitia sebelumnya. Kami ucapkan telah memberi kesempatan kepada saya mewakili daripada Bapak Ibu CGP yang duduk di depan ini untuk memperkenalkan CGP angkatan keempat yang ada di Kabupaten Asahan ini. Pertama sekali, mari kita memanjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam kegiatan workshop budaya positif sebagai pemenuhan kegiatan LMS kami di program guru penggerak yang diadakan pada hari ini. Sembari selalu berikan salam, marilah senantiasa kita limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana sahabat juara yang kita harapkan di hari ini sedikit saja Bapak Ibu, sekedar untuk mengingatkan saja bahwa sekedar untuk pemberitahuan saja bahwa kami yang duduk di depan ini, inilah CGP Angkatan 4 Kabupaten Asahan. Kalau yang ada di depan kami, mohon berdiri Ibu Sabrina. Ini pengajar praktik untuk kelas B2 ya. Kalau untuk kelas B1 kan nggak datang. Ya, kelas B1 kami nggak datang karena aktivitasnya ada di Medan. Ya, khusus kelompok kami pengajar praktiknya ada dari Medan, jadi nggak mungkin banyak kegiatan-kegiatan lagi sehingga tidak bisa berhadir pada kesempatan hari ini. Yang di paling sudut paling kanan mohon berdiri Ibu Irma, ini dari SD Sore. Iya, terima kasih Ibu. Kemudian ada sampingnya Bapak Ibnu Rusdi Siagian, SPD dari SPD dari Pulau Rakyat. Kemudian sampai sebelahnya lagi ada Bapak Firman dari SD. Iya, dari Pulau Rakyat juga Ibu. Kemudian ada Ibu Siska, satu-satunya di kelas B ya, yang ada dari TK. Dari TK, kemudian di sebelah saya ini Bapak Maingio Silain dari SMA Negeri 1 Air Songsongan, dan saya sendiri Sosok Panjaitan dari SMA Negeri 3 Kisaran. Kemudian di samping saya ini ada Bapak Muhammad Reja dari SMA Negeri 1 Kisaran. Selanjutnya ada Ibu Widya Novita Alwan, paling cantik di kelas kami. Dari SMA Negeri 2 Meranti. Kemudian ada juga dari
kelas A ya, Bapak Ibu dulu, Ibu Rina dari SMP Dipo, Ibu Nurdiana dari SMP Negeri 1 Kisaran, kemudian Ibu Emma dari SMP Negeri 3 Kisaran. Kira-kira. Ini Ibu Wandini dari SMP Negeri Joma. Kemudian Ibu Wita dari SMP juga Joma. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf saya karena saya yang begitu kenal akrab yang di depan ini, karena kelas B itu hanya 10 orang. Ini yang selalu combine, selalu berkolaborasi. Jadi kalau macam CGP juga yang ada di depan tidak bisa saya sampai satu persatu karena memang satu angkatan tapi berbeda kelas. Mohon maaf Ibu. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa CGP angkatan keempat Kabupaten Asahan ini prosesnya sangat begitu panjang kami lalui. Dari pendaftaran awal itu ada sekitar 20.000 orang yang mendaftar. Seleksi berkas pertama yang lulus Pak itu ada 12.000. Untuk kurikulum vitae-nya itu ada beberapa pertanyaan, ada kurikulum vitae yang dikerjakan Pak, tapi ekor pertanyaannya banyak, esainya banyak yang dikerjakan. Jadi dari 20.000 sekian yang mendaftar se-Indonesia, yang lulus itu hanya 12.000. Nah dari 12.000 dites lagi, ada tes bakat skolastik namanya dan wawancara sama mengajar langsung. Ini secara langsung dokter langsung dari Jakarta yang kita tidak kenal langsung memberikan penilaian. Penilaiannya kita mengajar secara online langsung online. Di situ kita hanya dinilai dengan berhadapan dengan Google Meet aja, tapi mereka lihat langsung Zoom. Di situ kita mengajar, di situ mereka nilai langsung. Nah, dari 12.000 ini yang lulus bakatnya, tes bakat sampai ke wawancara hingga akhirnya se-Indonesia diambillah 4.000 orang. Se-Indonesia tinggallah kurang lebih 4.000 orang. Dan Kabupaten Asahan cuma kebagian CGP-nya 71 orang. Itu pun terdiri dari TK, SD, SMP, negeri dan swasta, dan SMA serta SMK, negeri dan swasta. Jadi Kabupaten Asahan ini kalau untuk tingkat 71 dibandingkan dengan CGP yang berasal dari provinsi lain sangat minim sekali. Jadi sebagai motivasi dengan kegiatan kami ini, mudah-mudahan angkatan ke-6 sudah dibuka lagi se-Indonesia untuk yang mau ikutan dalam program guru penggerak. Mulai hari ini Bapak ya, tanggal 10. Kalau ada yang mau, misalnya Bapak Ibu berniat tergerak untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini, kami yang berada di depan ini juga Bapak Ibu, ibu-ibu yang ada di depan sana, CGP yang ada di Kabupaten Asahan ini siap untuk membantu bagaimana prosesnya.
bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan di negara kita tercinta, negara Indonesia. Walaupun Bapak Ki Hajar Dewantara tidak hadir di sini, ayo kita tepuk tangan untuk Bapak hebat kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Baiklah, filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Dari situ, pendidikan yang harus kita laksanakan adalah harus berpihak pada murid dengan melaksanakan merdeka belajar. Kemudian, di situ ada visi sekolah, di mana bagaimana kontrol guru dan visi guru penggerak. Jadi selama ini di sekolah kita hanya memiliki visi sekolah. Selanjutnya semua guru diharapkan untuk memiliki visi tersendiri. Bagi guru kelas dan bagi guru mata pelajaran harus memiliki visi tersendiri yang kita laksanakan. Kemudian apa saja yang menjadi nilai dan peran guru. Kebetulan di situ dibuat guru penggerak karena untuk tugas kami. Tetapi sebenarnya nilai dan peran guru itu adalah sama. Yang pertama, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, kemudian menjadi pemimpin pelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid dan mendorong kolaborasi antar guru. Inilah yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun guru sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Artinya, di sini Bapak dan Ibu guru, maaf ya, saya bukan mengajari atau menggurui, cuma kami di sini sebagai agen transformasi pendidikan calon guru penggerak diwajibkan untuk mentransformasikan ilmu yang kami peroleh selama 2 bulan ini kepada Bapak dan Ibu guru. Di situ guru akan dijadikan pamong. Artinya, setiap kegiatan pembelajaran guru haruslah membimbing anak-anak kita untuk merdeka belajar. Artinya, merdeka belajar bukan berarti sesuka hatinya, oh saya merdeka belajar kok kata Ibu Ayu, berarti suka-suka saya mau belajar atau tidak. Oh, karena adanya merdeka belajar berarti semua kegiatan merdeka. Saya mau ngapain di kelas, tidak ada yang protes. Merdeka belajar di sini maksudnya bahwa anak terlahir sebagai kertas putih yang sudah memiliki coretan-coretan, namun coretan-coretan tersebut belum jelas adanya. Maka tugas dan peran kita sebagai seorang guru adalah untuk memperjelas goresan-goresan tersebut. Artinya, anak tidak semuanya memiliki bakat, talenta, dan potensi yang sama. Maka, sebagai seorang guru, kita yang harus menuntun mereka sehingga talenta dan potensi mereka akan terlaksana. Itu yang diartikan
sebagai merdeka belajar. Kemudian, sekolah merupakan rumah kedua buat peserta didik, buat guru, buat kepala sekolah, buat semua yang ada berkepentingannya di sekolah. Artinya, rumah dijadikan sebagai rumah kedua, bukan berarti kita harus bawa kompor kita masak di sini, ya kan? Bukan berarti anak didik tersebut harus tidur di sini, karena rumah sebagai tempat sekolah kedua. Tetapi di sini maksudnya agar peserta didik merasa nyaman dan aman untuk berada di sekolah, merasa tidak ketakutan untuk pergi ke sekolah, merasa diayomi di sekolah seperti orang tua sendiri yang selalu mengayomi anaknya, khususnya bagi guru TK. Maaf ya Ibu Hera, di situ tuntunan untuk mengayomi anak mungkin sangat besar sekali peranannya. Terima kasih. Selanjutnya, kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga tidak pernah mematok anak didik di kelas kelak akan menjadi apa. Di sini Ki Hajar Dewantara memberi kebebasan kepada anak didik sesuai dengan talentanya. Apalagi kalau di SMA ada jurusan IPA dan IPS. Seorang anak mungkin dia ingin menjadi seorang dokter, tetapi karena nilai akademiknya mungkin tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan di sekolah tersebut, maka anak tersebut tidak dapat memilih jurusan IPA yang seharusnya dari jurusan IPA itu dia akan menjadi seorang dokter, tetapi dia diusulkan untuk menjadi jurusan IPS. Maka untuk mendatang sepertinya kurikulum tidak ada jurusan IPA dan IPS lagi ya Pak, ada, tetapi terserah siswa untuk memilih, begitu ya Pak Ketua? Iya. Kemudian adanya nilai dan peran guru penggerak sejatinya mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada anak murid. Nilai dan guru penggerak di sini saya ambil contoh nyatanya saja. Anak saya, Michael Alonso, dulu sangat penakut sekali. Tetapi setelah dibimbing, diberi pengertian, maka sekarang dia sudah mulai pemberani. Saya sangat berterima kasih kepada Miss Sandra dan Miss Elida yang selalu menuntun dan mendukung anak saya. Walaupun dulu yang Miss Sandra ya, dikit-dikit air matanya bercucuran ya, takut akan belajar di sekolah. Tepuk tangan untuk guru hebat saya, Ibu Sandra dan Ibu Elida. Kemudian contoh yang kedua, itu juga terjadi pada anak saya yang kecil. Anak saya yang kecil terus terang gak pinter soal menyanyi. Bisa ujian menyanyi sampai Ibu Rosta menyuruh menyanyinya sampai 2-3 kali ya Bu, baru dia bisa. Tetapi puji Tuhan, sekarang atas bimbingan dari Ibu Lili Suryani, anak saya sudah mulai pintar menyanyi. Apalagi setiap ditanya sama papanya lagu apa yang bisa, walaupun cuma lagu Gugur Bunga. Terima kasih Ibu Lili Suryani. Itulah nilai dan peran dari seorang guru yang secara langsung terjadi pada anak saya. Selanjutnya, kemudian kita masuk kepada topik membangun budaya positif di sekolah. Diperlukan sebuah kolaborasi positif untuk mencapai visi dan misi sekolah tersebut. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Bapak pimpinan perguruan yang selalu mendukung saya dalam kegiatan pelaksanaan program
guru penggerak. Begitu juga khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah saya yang walaupun sudah tua tetapi tetap semangat bahkan pengen mengikut sebagai guru penggerak. Iya. Kemudian kolaborasi positif yang saya peroleh juga dari guru-guru saya, guru-guru senior saya yang selalu mendukung. Mereka memberi semangat kepada saya, ayolah Ayu, kamu yang bisa, kalau kami masih muda, kami pasti ikut. Itu sudah merupakan suatu dukungan yang sangat saya butuhkan. Terima kasih ibu guru senior saya. Inilah budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Di sini perubahan yang diperlukan adalah perubahan paradigma, stimulus, respon lawan, teori kontrol, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum saya mulai dengan perubahan positif, izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak dan Ibu guru saya, kira-kira budaya positif apa saja yang pernah diterapkan di sekolah kita? Sepertinya biasanya guru sebagai panutan. Gimana kalau Bapak pimpinan perguruan sebagai panutan dulu? Apa budaya positif yang harus kita laksanakan? Ayo, kami persilakan kepada Bapak Setasin, kira-kira apa budaya positif Pak? Budaya positif yang bagaimana ya Bapak? Baik, terima kasih. Kalau nilai positif lawannya masih negatif. Kalau nilai negatif itu tidak mendidik. Itu nilai positif adalah nilai yang konstruktif. Itu mendidik. Mendidik seperti apa? Mendidik dalam hal sebagai kapasitas guru. Tindakannya harus pedagogis. Kalau tidak pedagogis itu sangat luas. Dahulu seperti yang dikatakan oleh Pak tadi, kalau dulu setiap tahun 1975 begitu polanya, sekali mengikuti kemauan daripada gurunya. Sekarang zaman sudah berubah. Saya senantiasa menyampaikan kepada anak-anak, kalau dulu belajar sembarang ngomong, kurang ajar, ngomongnya, dan lain-lain sebagainya, itu pasti negatif. Sekarang jangan begitu, nak, itu nggak boleh. Kita harus beretika. Gitu. Kalau menyinggung mengenai etika itu sangat luas. Kesimpulannya, Ibu Sri, nilai positif adalah nilai-nilai yang dapat mendorong, memotivasi daripada anak didik kita itu berhal yang baik, itu menguntungkan kita bersama, itu hanya menguntungkan bagi belajar dan menguntungkan juga kepada para anak didik. Ketika begitulah gambarannya, itu nilai-nilai positif yang kita dapatkan. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Bapak Ketua tangannya. Kemudian saya ingin minta yang mewakili kepala sekolah, kira-kira budaya positif apa
saja yang sudah pernah dilaksanakan di sekolah atau tingkatan yang Bapak atau Ibu pimpin. Kami mintakan kepada Ibu Suharti, kira-kira budaya positif apa ya Bu? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh narasumber bagi kami, karena workshop ini kami lihat mengenai budaya positif. Ibu Sri Rahayu, kalau di tingkatan SMA, saya mengimbau kepada siswa kami untuk membudayakan bahwa kalau kakak kelas harus, adik kelas harus menghormati kakak kelas. Itu harus dibudayakan di dalam kami di SMA. Jadi menghormat ini bukan berarti seperti menghormat seorang polisi, tetapi ada rasa menghargai, ya, ada saling. Nah, jadi kalau kakak kelas itu juga harus menyapa adik kelas dengan baik. Adik kelas harus menyapa kakak kelas. Jadi mereka harus tahu jenjangnya. Saya itu posisinya adik kelas, saya itu posisinya kakak kelas. Jadi budaya saling menghormati antara adik kelas dengan kakak kelas dengan adik kelas itu saya budayakan di SMA Perguruan Menengah. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu Suharti yang mewakili kepala sekolah. Selanjutnya yang mewakili Bapak dan Ibu guru dari tingkat SD, kami mintakan guru senior kami, Ibu Lili Suryani. Bagaimana Ibu budaya positif? Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan ini. Kalau menurut saya, Tuhan sendiri, budaya positif itu saya terapkan dari disiplin waktu, disiplin belajar, dan disiplin dalam menghormati guru juga. Kalau anak SD, saya rasa soal budaya positif masih dalam bentuk sederhana, belum yang sampai ke tingkat yang bagaimana. Itu saja dari saya. Iya, terima kasih tepuk tangannya untuk 3 guru hebat dari Ponegoro. Selanjutnya, inilah disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Di sini ada menurut pendapat Dian Bosen yang menyatakan bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya, di sini kalau anak-anak merasa bersalah, langsung aja anak-anak itu, ya sudahlah, saya minta maaf. Dia sudah menganggap bahwa dirinya sudah menyelesaikan masalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman yang akan didapatkan. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya saja Pak Sirait menyuruh anaknya untuk membeli rokok, ya kan? Kemudian saat Pak Rait menyuruh anaknya yang masih kecil, tolong belikan ayah sebungkus rokok, kasih Pak Rait uangnya. Ternyata ada kembaliannya. Anak tersebut akan melakukan hal yang baik jika dia mendapatkan imbalan berupa uang kembalian. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan uang kembalian, kamu ayah nggak ada dapat apa-apa pun, udah capek-capek, panas-panas, ayah suruh lagi saya untuk membeli ini. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan yang mereka percaya. Adanya orang bersikap disiplin positif karena dia menghargai orang lain. Walaupun hatinya kesel, dia tetap
bersikap manis kepada orang tersebut, untuk menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang tersebut. Apa sebenarnya tujuan disiplin positif? Yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Artinya, mereka mau melakukan suatu budaya positif haruslah berasal dari intrinsik, dari dirinya sendiri tanpa adanya suatu paksaan. Jadi, kita usahakan menuntun anak murid kita untuk melaksanakan suatu budaya positif, bukan karena takut sama Pak lain yang suaranya keras, bukan karena takut kepada Miss Sandra karena takut MM-nya nggak bisa, tetapi itu harus muncul dari dirinya sendiri. Untuk itu, guru berperan menuntun anak murid tersebut. Kemudian, dalam melaksanakan budaya positif, kita tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan. Seperti ice drinking yang pertama tadi, saya mengambil judul lagu Love, Love, Love. Itu adalah cinta dan kasih sayang. Karena saya merasa, apalagi saya sebagai seorang guru SD, pasti anak-anak selalu mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Anak-anak akan lebih senang belajar kalau gurunya itu menyayangi mereka, gurunya dengan tulus dan cinta kasih memberikan ilmu kepada mereka, menuntut mereka dengan tidak memberikan paksaan kamu harus bisa, tetapi dituntun secara perlahan, walaupun kadang-kala tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kemudian di situ posisi kontrol guru. Maksudnya posisi kontrol guru di sini memastikan apakah pengawasan disiplin di sekolah telah efektif. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga, guru sebagai teman, yang keempat, guru sebagai monitor atau pemantau, yang kelima, guru sebagai manajer. Sekarang Bapak dan Ibu, posisi manakah saat ini kita berada? Di antara kelima posisi kontrol guru ini, kita berada di posisi yang mana? Di mana Ibu Rosta? Posisi keberapa? Sebagai monitor menurut Ibu Rosta, menurut Ibu Betty, monitor juga. Oh, sebagai teman, gimana menurut Miss Erida? Sebagai teman dan sebagai pemantau. Gimana kalau kita minta pendapat dari ketua kita, Bapak Asrul, gimana Pak sebenarnya posisi kontrol kita saat ini? Terima kasih Bu Ayu. Kalau pertanyaan tadi dari 5 posisi kontrol, pertanyaan gue tadi kan, di manakah letak posisi kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru gitu. Jadi sebenarnya dari lima posisi kontrol ini merupakan kita jadikan satu kesatuan. Jadi kalau pertanyaan gue, di manakah posisi kita? Nah, kalau kita menjawab kita sebagai teman,
Ya memang pada kenyataannya barangkali posisi yang kita laksanakan saat sekarang ini memang sebagai teman gitu. Sebagai teman. Tapi barangkali agak takut-takut menjawabnya di penghukum gitu. Tanpa kita sadari kita lebih cenderung banyak di penghukumnya daripada di temannya. Gitu. Kita tarik diri aja. Kita tarik diri bahwa dari 5 posisi kontrol yang disajikan tadi, apa yang diberikan di situ, guru yang ada di mana saja, lebih banyak cenderung kepada penghukumnya. Kenapa? Ketika kita memberikan tugas kepada siswa, kalau nggak selesai nanti ya, kalau nggak selesai kamu kerjakan soal ini, keliling lapangan loh. 5 kali jatuh hukuman kepada anak. Tanpa kita sadari kita di posisi penghukum sebenarnya. Tanpa kita sadari kita di posisi penghukum. Kan gitu. Kalau gue tanya yang gimana kan? Kita dituntut untuk sebagai manajerial. Dari 5 posisi di sini kita diminta kita bisa sebagai manajerial bagi yang peserta didik kita. Kenapa demikian? Kan itu tentunya pertanyaannya, ya Bu Ayu ya. Kenapa demikian? Nah, mungkin nanti saya gantung dulu. Nanti akan ada sama Bu Ayu penjelasannya. Kalau nanti ternyata saya dosa kembali. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua. Tepuk tangannya untuk apa yang diberikan oleh Bapak Ketua. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau dulunya istilahnya disiplin dalam kelas, membuat disiplin dalam kelas. Tetapi sekarang itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa-apa sajakah yang dapat kita nyatakan sebagai suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang disetujui dan dibuat oleh peserta didik itu sendiri, di mana keyakinan kelas yang sudah disetujui tersebut haruslah dilaksanakan dengan senang hati oleh semua peserta didik yang ada di dalam kelas. Bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas? Iya, ini adalah langkah-langkah menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Langkah yang pertama, biasanya kalau sebelum adanya filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, kita selalu membuat sebuah peraturan di kelas itu atas diri kita sendiri tanpa meminta persetujuan atau pendapat dari murid kita. Tetapi untuk ini kita harus tanya pendapat murid kelas, impian mereka itu bagaimana. Mereka kita jadikan sebagai seorang yang mandiri, berkelompok dan melaksanakan survei kelas. Setelah itu kita tanyakan ide dari murid untuk mencapai kesepakatan kelas impian dari mereka. Yang ketiga, kita ambil kesimpulan dari ide murid. Kemudian yang keempat, ubah ide menjadi kesepakatan dengan cara hindari kata jangan dan tidak. Yang kelima, kesepakatan kelas tersebut harus ditandatangani oleh murid dan guru. Kemudian yang keenam, melihat bersama poster kesepakatan kelas dan jika ada yang perlu diperbaiki. Kemudian tadi pada poin keempat di situ dikatakan ubah ide menjadi kesepakatan, hindari kata jangan
dan 3. Bapak dan Ibu guru, kalau selama ini kita sering jangan membuang sampah sembarangan, berarti ada kata jangan. Untuk selanjutnya kita akan menghindari kata jangan, tetapi kita buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kalau selama ini kita buat tidak boleh datang terlambat ke sekolah, maka itu kita ubah menjadi datanglah ke sekolah tepat waktu. Kira-kira itu adalah sebagian dari contoh dalam membuat kesepakatan kelas. Ini kesepakatan dari kelas saya sendiri, kelas 4B, yaitu kebiasaan adalah kualitas sendiri. Yang pertama, sebelum dan sesudah belajar wajib berdoa menurut agama masing-masing. Kemudian waktu pengumpulan tugas minimal 2 minggu dan dikumpulkan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, saling berbagi dan memberi semangat kecuali saat ulangan atau ujian. Yang keempat, selalu berkata sopan santun saat bertemu dan di WA group. Kita kan ada WA group ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, pembelajaran sistem SMS santai, menyenangkan, serius. Itulah kesepakatan kelas 4B. Kemudian dalam pelaksanaan kesepakatan kelas ini apa-apa saja yang mendukung. Yang pertama, kebersihan kelas, keamanan kelas, ketertiban kelas, sopan santun, kedisiplinan, berakhlak mulia, kerapian, kolaborasi. Kemudian berikutnya disiplin waktu, berdoa sebelum mulai. Inilah hasil dari ringkasan kesepakatan kelas pada slide sebelah kanan, tengah, dan ini ada 5 kesimpulan yang ditandatangani oleh murid yang ada di dalam kelas. Kira-kira ini adalah contoh kesepakatan kelas. Jadi Bapak dan Ibu, maaf saya bukan menggurui. Mulai saat ini sebelum memulai pelajaran atau saat ini kita sedang memasuki semester 2, maka kita buatlah kesepakatan kelas bagi anak didik kita yang dituntun oleh guru kelas masing-masing. Saya rasa kalau rekan-rekan pendidik saya sudah mulai melaksanakannya, walaupun belum dalam bentuk seperti contoh yang saya sajikan. Tepuk tangan dulu untuk guru hebat SD Ponegoro. Ini adalah foto yang bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan perencanaan, penerapan dan refleksi budaya positif yang ada di sekolah SD di Ponegoro. Ini masa pandemi, biasanya sebelum masuk ke gerbang sekolah SD di Ponegoro untuk belajar, maka di situ ada anak-anak mengukur suhu. Kemudian yang kedua, anak-anak mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, setelah mencuci tangan, mereka baris di depan kelas. Kemudian yang keempat, mereka menggunakan sanitizer. Kemudian yang kelima, itu di bawah, mereka itu masih ada penghormatan bendera. Kemudian ada berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian berikutnya menyanyikan lagu wajib nasional. Lalu di situ ada literasi membaca, diberikan waktu kira-kira 15 sampai 20 menit. Kemudian penuntunan pembelajaran oleh guru kelas. Inilah budaya positif yang sudah kami laksanakan. Begitu ya Bapak Kepala Sekolah. Iya, semangatkan Bapak Kepala Sekolah. Ciayonya mana Pak? Pakai gaya dong Pak. Ciayo. Ayo, CDP, mana Ciayonya pakai gaya? Ciayo, 1, 2, 3 ya. Ciayo, iya semangat gurunya. Kemudian mewujudkan
kepemimpinan murid. Baiklah Bapak Ibu, tadi posisi kontrol ada sedikit yang perlu kita katakan bahwa posisi kontrol seorang guru adalah sebagai seorang manajer, di mana manajer di sini kita mengetahui bertugas untuk meyakinkan karyawannya. Dalam hal ini, guru juga bertugas meyakinkan murid akan segala perbuatan agar mereka dapat kembali berbudaya positif. Seorang manajer harus mengatakan kepada siswa yang bersalah apa langkah selanjutnya yang akan kamu ambil untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini posisi kontrol kita adalah sebagai seorang manajer yang selalu menstabilkan keadaan agar dapat berbudaya positif. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, di mana restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Artinya di sini dengan adanya restitusi, maka seorang siswa yang telah melakukan kesalahan selanjutnya dia telah memiliki tujuan apa yang dicapainya setelah melakukan kesalahan dengan berdisiplin positif, dan dia memulai kembali untuk memulihkan dirinya setelah melakukan sebuah kesalahan. Kita lihat di sini, Dian Koser menyatakan bahwa ada 3 tahapan untuk membantu guru memvalidasi muridnya dalam melakukan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Tahapannya adalah sebagai berikut. Jika murid melakukan sebuah kesalahan, maka yang pertama kita harus menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas dari seorang anak yang gagal karena melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang menjalani perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Lalu, bagaimana kita meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini? Kita mengetahui bahwa kita sebagai manusia juga sering melakukan kesalahan. Maka, saat anak melakukan kesalahan, kita dapat menstabilkan identitas dengan mengatakan, "Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna." Atau kita dapat mengatakan, "Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu." Kita dapat menyelesaikan masalah ini. Bapak dan Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kamu berhak merasa begitu.
identitas jika seorang anak melakukan perbuatan salah. Artinya, kita di sini tidak boleh langsung memvonis anak tersebut. Kamu bersalah, mengapa kamu harus melakukan itu? Kamu tahu apa akibatnya? Itu tidak boleh lagi kita ucapkan. Selanjutnya, setelah itu kita mengadakan validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, teori kontrol yang kita gunakan adalah kita tidak suka seorang anak pasti terus merengek karena ingin mendapat perhatian dari kita. Maka dalam memvalidasi ini, kalimat-kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu cara kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita juga dapat mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kalimat yang ketiga bisa juga kita ucapkan dengan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir juga boleh kita katakan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu adalah cara memvalidasi tindakan yang salah dari seorang guru dalam restitusi segitiga. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun kesepakatan kelas. Di sini tadi sudah kita buat langkah-langkah penyusunannya. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana video dalam penyusunan kesepakatan kelas. Berikut adalah video saya yang bersenjata melaksanakan kesepakatan kelas di kelas 4B.
lalu berdoa. Setelah berdoa, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Kemudian kita membuat literasi membaca 15 sampai 20 menit. Dan yang terakhir, guru membantu membimbing dan memberi tuntunan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Berikut adalah contoh mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini kami akan mengadakan diskusi pembelajaran IPA di mana anak-anak diberikan tugas secara berkelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Baiklah, ini juga ada contoh mewujudkan kepemimpinan siswa. Demikianlah wujud kepemimpinan siswa. Kemudian kita mengetahui bahwa setiap siswa memiliki talenta dan potensi yang berbeda-beda yang akan kita tuntut sesuai dengan filosofi ini adalah anak kami yang memiliki talenta dalam bernyanyi.
sesi pengembangan talenta anak kami dalam menari. Itulah pengembangan talenta yang selalu kami tuntut sebagai seorang guru. Kemudian inilah contoh restitusi segitiga. Ini siswa yang terlambat saat mau ujian. Selanjutnya ini juga contoh restitusi segitiga di mana salah seorang teman yang suka iseng mengganggu temannya dalam bermain.
Selanjutnya, selain pembiasaan budaya positif di sekolah, kami juga mengajarkan pembiasaan budaya positif di rumah. Iya, ini Abednego. Sebelum berangkat ke sekolah selalu membantu orang tuanya mengeluarkan sepeda motor. Selanjutnya ini anak kami Ellen selalu membantu ibunya di warung, di mana ibunya berjualan Indomie di warung. Iya, ini anak kami Cailin membiasakan diri membersihkan ruangan tempat tidur sendiri. Dia menyapu kamar tidurnya. Kemudian pembiasaan budaya positif saling berbagi. Pembudayaan positif saling berbagi, di mana anak kami selalu kami biasakan untuk saling berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Kita ini tadi dulunya udah agak lelah, pengen goyang sana goyang sini. Gimana kalau kita ice breaking sekali lagi? Ayo Bapak dan Ibu guru, kami persilakan untuk berdiri. Bapak dan Ibu CGT, mana semangatnya? Ciayo. Ayo sini. Ya, lagu kali ini adalah pada hari Minggu atau Naik Delman. Ayo Ibu Media, sini ke depan Ibu. Saya ajarin gerakannya dulu ya.
kusir yang senang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey! Tik tak tik tuk, tik tak tik tuk, tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk, tik tak suara sepatu kuda. Demikianlah acara workshop kita hari ini. Kami dari panitia workshop SD di Koridor Kisaram dalam budaya positif mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir mengikuti acara workshop pada hari ini. Kami juga mohon maaf jika dalam penyampaian ada kata-kata kami yang tidak sesuai dan tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Terima kasih, salam bahagia kita wujudkan, merdeka belajar, profil pelajar Pancasila. Nama saya Ibu Betty Butar-Butar, guru kelas 2 SD. Saya sangat mendukung program yang diikuti oleh Ibu Sri Rahayu SPD. Nah, dengan adanya program guru penggerak tadi, maka dengan budaya yang positif yang ada di dalamnya, saya menjadi termotivasi untuk membuat pembelajaran yang sangat menyenangkan buat anak-anak didik saya sebagai generasi penerus bangsa. Salam untuk Indonesia Raya Merdeka! Halo, saya Smith. Saya anak kelas 4B. Saya senang ada kesepakatan kelas. Jadi saya lebih senang dan bersemangat untuk belajar. Terima kasih. Saya Elon, saya kelas 4B. Saya senang adanya kesepakatan kelas. Kami menjadi lebih disiplin dalam belajar. Terima kasih. Nama saya Hazel, saya kelas 4B. Saya senang diajarkan budaya positif oleh Bu Ayu. Saya jadi lebih disiplin dalam belajar. Terima kasih. Glenn, saya kelas 4B. Kami diajari budaya positif supaya kami lebih baik lagi. Terima kasih.